Hey everyone, perkenalkan nama saya Andita Nesna Karima dari 11 Pusara 2. Saya absen 6. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 Pancasila, yaitu unit 2 penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu saja tidak cukup hanya tertera dalam sejumlah dokumen negara. Tidak juga diperingati melalui upacara dan kegiatan lainnya. Negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Tidak boleh ada pelanggaran Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam praktik bernegara, perlu diketahui bahwa dalam ideologi Pancasila, menurut Meordiono, terdapat 3 tataran nilai, yaitu nilai A. Nilai dasar. Nilai dasar suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar ini merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenaan dengan eksistensi sesuatu mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. B. Nilai instrumental. Nilai instrumental, nilai yang bersifat konstekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini harus disesuaikan dengan tuntutan zaman dan mengacu serta berlandaskan pada nilai dasar yang dijabarkannya. C. Nilai praksis adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun dilakukan oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perseorangan. Contoh sila pertama, nilai instrumental ketuhanan. UUD 1945 Pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. UUD 1945 Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nilai praksis ketuhanan mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah-rumah ibadah, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh sila kedua, nilai instrumental kemanusiaan. UUD 1945 Pasal 14 Ayat 1, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. UUD 1945 Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup. Nilai praksis kemanusiaan mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain.
Contoh sila keempat, nilai instrumental kerakyatan. UUD 1945 Pasal 2 Ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikit sekali. Nilai praksis kerakyatan, menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah, menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Contoh sila kelima, nilai instrumental keadilan. UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nilai praksis keadilan, suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros, dan suka bekerja keras, tidak bergaya hidup mewah. Dari 3 tataran nilai Pancasila tersebut, yang akan menjadi pokok bahasan di sini adalah nilai instrumental dan nilai praksis. Pada praktiknya, nilai instrumental dan nilai praksis harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Dengan menggunakan kerangka berpikir seperti inilah kita akan menelaah tentang praktik berpancasila dalam kehidupan bernegara. Wujud dari nilai instrumental tersebut berupa undang-undang dan peraturan pemerintah. Sebagai penjabaran dari nilai Pancasila, nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Mari kita telaah lebih teliti wujud nilai instrumental dan nilai praksis. Berikut adalah salah satu contoh penerapan Pancasila, yaitu musyawarah. Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya, insya Allah kalian baik semua. Nah, setelah kalian liburan, kalian akan mendapat tugas lagi nih dari Miss. Nah, untuk video kali ini, kalian akan belajar tentang contoh-contoh musyawarah, yang mana contoh-contoh musyawarah ini masuk ke dalam materi PKN. Yuk, kita simak apa saja sih contoh-contoh musyawarah. Sebelum kita memulai materi, Miss akan review sebelumnya ya. Di week pertama, kalian sudah mengetahui apa itu musyawarah, kemudian sikap yang harus dimiliki ketika musyawarah. Nah, siapa yang masih ingat tentang pengertian musyawarah? Musyawarah adalah membicarakan sesuatu bersama-sama untuk mengambil keputusan. Contohnya seperti ini, misalkan kalian ingin pergi liburan. Nah, ketika ingin pergi liburan, bunda kalian menanyakan, kalian mau liburan kemana ya? Nah, adik kalian ada yang pingin ke pantai, sedangkan kalian inginnya ke puncak. Nah, untuk menentukan kalian ingin liburan kemana, maka harus dilakukan musyawarah.
Nah, contoh musyawarah Miss bagi 3 ya. Ada musyawarah di sekolah, ada musyawarah di rumah, dan ada musyawarah di masyarakat. Contoh musyawarah di sekolah yang pertama itu ada pemilihan ketua kelas. Nah, di sini Miss akan memberikan video. Kalian simak videonya ya. Besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamatlah ya, kata Andre. Video yang kalian saksikan tadi adalah contoh pemilihan ketua kelas, yang mana ketika pemilihan ketua kelas yang dilakukan adalah voting atau pemungutan suara terbanyak. Contoh musyawarah di sekolah yang kedua adalah menentukan petugas piket.
Nah, untuk menentukan tugas piket harus dilakukan secara bersama-sama, tidak boleh dilakukan hanya satu orang saja. Contoh yang ketiga ada merencanakan hari untuk menjenguk teman. Nah, ketika ada teman kalian yang sakit, kalian harus menjenguknya. Nah, untuk menjenguknya kalian bisa musyawarah dengan teman kalian, ingin hari apa atau di jam berapa, seperti itu. Itu dia contoh musyawarah di sekolah. Nah, selanjutnya kalian akan bahas tentang musyawarah di rumah. Apa saja? Yuk, lihat videonya. Contoh musyawarah yang ada di rumah. Yang pertama adalah menentukan tujuan rekreasi. Nah, contoh ini sering kalian alami. Misalkan ketika kalian ingin liburan, adik kalian inginnya pergi ke pantai, sedangkan kalian maunya pergi ke puncak. Nah, untuk menentukan tempat liburan, kalian harus musyawarah terlebih dahulu. Jadi nanti ketika musyawarah harus menerima keputusan akhirnya. Contoh musyawarah di rumah yang kedua itu ada pembagian tugas membersihkan rumah. Nah, untuk pembagian tugas kalian bisa memulai, misalkan ada yang membersihkan tempat tidur, ada yang menyapu lantai, atau ada yang mencuci piring. Itu semua dilakukan, ditentukan dengan musyawarah. Seperti itu ya. Contoh musyawarah di rumah yang ketiga ada menentukan tempat acara. Nah, biasanya kalau misalkan ulang tahun nih, kalian ada yang berpendapat ulang tahunnya di rumah aja atau ulang tahunnya di taman. Nah, ini bisa ditentukan melalui musyawarah bersama keluarga. Setelah tadi ada contoh musyawarah di sekolah dan di rumah. Nah, sekarang yang terakhir ada contoh musyawarah di masyarakat. Apa saja yuk kita simak. Yang pertama itu ada namanya pemilihan ketua RT. RT itu kepanjangannya rukun tetangga ya. Nah, pemilihan ketua RT harus dilakukan dengan musyawarah, tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja. Contoh musyawarah di masyarakat yang kedua itu adalah pemilihan ketua RW. Ketua RW itu kepanjangannya adalah rukun warga. Jadi ketika pemilihan ketua RW harus melibatkan seluruh anggota masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Contoh musyawarah di masyarakat yang terakhir ada menentukan kerja bakti. Nah, untuk menentukan kerja bakti harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Misalkan hari Minggu atau hari Kamis dilakukannya kerja bakti. Demikianlah contoh-contoh dari musyawarah yang ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Mudah-mudahan melalui video ini kalian bisa memahami materi ini ya. Dari Miss cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kembali tentang pelanggaran norma pada bab UUD 1945 Unit 4 kasus pelanggaran norma dan regulasi. Norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak, karena itu ia harus kita terima dan patuhi, meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana jika ada seorang warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hasil kesepakatan tentang norma, baik yang bersumber dari agama, hukum, kesusilaan maupun sosial. Pelanggaran-pelanggaran tersebut misalnya melakukan tindakan korupsi, menyalahgunakan narkoba, melakukan tawuran, melakukan seks bebas, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh norma. Tentu, segala perbuatan melanggar norma yang telah disepakati akan ada konsekuensi atau akibatnya, baik akibat hukum maupun akibat-akibat lainnya, seperti sanksi sosial.
Berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran norma dan juga norma yang dilanggar. Yang pertama adalah tawuran. Puluhan pelajar dari 2 SMK di Kota Semarang, yakni SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 4 Kota Semarang, 2 September 2021 sore terlibat perkelahian usai melakukan chatting adu fisik lewat sosial media. Pelajar yang 4 hari melakukan pembelajaran tatap muka tersebut melakukan pertemuan dan terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam di seputaran Taman Indonesia Kaya. Norma yang dilanggar adalah norma hukum. Pada tanggal 8 Desember 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru disahkan menetapkan sanksi pidana dan denda bagi pelaku perkelahian berkelompok atau tawuran sebagaimana diatur dalam pasal 472 tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok. Norma susila, tawuran melanggar norma kesusilaan karena seseorang yang terlibat dalam tawuran tidak menaati norma tersebut karena hati nurani orang tersebut tidak terlalu dipedulikan, ia hanya memedulikan emosi semata. Norma agama, tawuran juga melanggar norma agama karena melakukan tawuran. Orang yang bersangkutan melakukan kekerasan terhadap sesama makhluk Tuhan dan itu adalah perbuatan dosa, tentu saja dilarang agama. Seks bebas. Jumlah remaja Kabupaten Tulungagung yang mengidap HIV meningkat menjadi 359 orang. Jumlah ini setara dengan 10,6% total dari pengidap HIV di Kabupaten Tulungagung, yaitu 3.381 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan 40 orang sejak Desember 2022. Norma yang dilanggar yaitu norma kesusilaan dan kesopanan, sebab seks bebas adalah tindakan asusila, yaitu tindakan melanggar konteks hubungan antar gender yang pantas dan dipandang menjijikkan. Berikut adalah kutipan berita dari 2 kasus tersebut. Puluhan pelajar SMK di Kota Semarang terlibat tawuran di kawasan Taman Indonesia Kaya, Jalan Menteri Supeno, Kota Semarang. Salah seorang pelajar yang terlibat tawuran menjadi korban sabetan senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Rumani, Kota Semarang. Puluhan pelajar dari 2 SMK di Kota Semarang, yakni SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 4 Kota Semarang, Kamis sore terlibat perkelahian usai melakukan chatting adu fisik lewat media sosial. Pelajar yang 4 hari melakukan pembelajaran tatap muka tersebut kemudian melakukan pertemuan dan terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam di seputaran Taman Indonesia Kaya. Petugas lalu lintas Polrestabes Semarang yang melihat adanya tawuran tersebut kemudian melakukan pengejaran hingga sampai depan Rumah Sakit Rumani, Kota Semarang. Petugas berhasil mengamankan 9 orang pelajar dari 2 sekolah yang terlibat tawuran. Rumah Sakit Rumani ya. Nah, sampai Rumani tersebut anak tersebut bisa ketangkap dan ada korban. Ternyata ada korban, kita bawa ke Rumah Sakit Rumani. Adapun luka di tangan ya, kena sabetan benda tajam. Akibat perkelahian yang melibatkan 2 sekolah menengah kejuruan SMK tersebut, salah satu siswa SMK Negeri 3 Kota Semarang mengalami luka parah pada lengan kirinya akibat sabetan senjata tajam. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Usia 15 sampai 25. Usia 15 sampai 24. Karena hubungan transmisi seksual, dari hubungan seksual, tapi yang 5 itu dari penularan vertikal dari ibu ke anak. Yang 5 orang, yang selebihnya dari
transmisi seksual. Dengan adanya peringatan Hari AIDS Dunia ini bukan artinya kita menstigma dan mendiskriminasi orang-orang yang di dalam tubuhnya kebetulan ada virus HIV-nya, namun mengingatkan kita yang sehat ini bahwa mereka itu sakit. Mereka itu sakit dan perlu kita tolong. Bukan justru kita stigma dan diskriminasi. Nah, sesuai dengan tema pada tahun ini adalah penderita HIV, cegah HIV yang setara dan Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.